Oke teman-teman, saat ini kita bersama warga tentunya ya, karena kita ditunjukkan sebuah situs yang sangat istimewa, sebuah gundukan yang diduga penuh dengan tinggalan-tinggalan neolitik ya, neolitik megalitik. Nah, saat ini menjadi pemakaman keluarga atau pemakaman umum ya. Kita memasuki makam sebagaimana tradisi muslim biasanya ya. Assalamualaikum ya alal kubur fa inna insyaallah bikum lakikun. Salam kepada seluruh ahli kubur, dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyusul juga. Jadi lihat teman-teman ya. Jadi pohon-pohon raksasa ini antara lain ada ya kiai jarang yang sangat istimewa, pohon asam Jawa ya. Dan yang ini teman-teman, yang besar ini adalah ternyata pohon bidara teman-teman. Pohon bidara yang sangat luar biasa sekali ini ya. Nah, kita memasuki area makam ini. Nah, memang area ini berbeda dengan area sekitar. Ini adalah sebuah gundukan yang di sampingnya juga ada sungai memanjang sana ya, entah sungai irigasi atau sungai tada hujan ya. Tapi di sini memang ada pohon bidara yang sangat besar sekali teman-teman. Nah, di sini. Dan sampai saat ini tuh makam ini terawat, juga banyak kemudian tinggalan-tinggalan yang istimewa, misalnya seperti ini ya. Nah, ini kayak ada semacam kayak nisan kuno gitu ya, atau semacam tugu batu, atau mungkin juga semacam lingga ya. Kita juga kurang tahu, ada dua ya. Nah, ini kelihatannya ini adalah makam-makam kuno juga. Dan di sini juga ada semacam ini pohon raksasa. Siapa sangka pohon raksasa yang ada di sini ini ternyata pohon bidara ya teman-teman ya. Nah, pohon bidara teman-teman di sini ternyata teman-teman. Coba. Nah, ini. Nah, di samping pohon bidara ini ada, coba kita lihat, itu ada semacam batu-batu yang memiliki pola-pola tertentu ya. Bahkan kemudian ada yang seperti balok-balok batu candi ya, berserak. Tapi yang sangat istimewa ada batu-batu alam, tapi bentuknya itu seperti batu basal. Jadi berongga, penuh dengan lubang-lubang tertentu gitu ya. Dan susunannya itu berjajar. Coba di sini ada beberapa batu yang kelihatannya memang berasal dari lokasi ini, yang sudah kelihatannya ditata ulang, namun memiliki motif-motif kekunoan dan ciri-ciri megalitik, neolitik ya. Misalnya di sini kita coba ada mungkin makam seseorang tokoh yang dikeramatkan oleh masyarakat desa setempat ya. Ada beberapa doa yang ditempelkan di makam ini. Nah, ini kemudian ada semacam batu gandek ya, batu gandek yang sangat besar dan halus gitu ya. Ada beberapa batu gandek kecil ya yang cukup banyak, bulat-bulat juga. Batu gandek itu ditata sedemikian rupa sehingga kemudian membentuk sebuah formasi yang cukup aneh dan sangat misterius. Selain itu juga kelihatannya di area ini adalah area paling suci ya, area yang memiliki nilai magis dan sakral tertentu, sehingga di sini kemudian area yang paling tinggi dibandingkan dengan area-area sekitarnya. Kemungkinan juga tinggalan-tinggal seperti ini ya merupakan tinggalan kabuyutan, di mana kemudian pada masa kerajaan Majapahit kabuyutan ini dibedakan dari para penganut agama Hindu Siwa yang dinaungi Dharmadaksa Kasaiwan maupun agama Buddha yang biasanya dinaungi Dharmadaksa Kasogatan. Sedangkan agama kabuyutan, animisme, dinamisme, kapitayan dan berbagai macam agama lokal ini dinaungi Menteri Heraji, dan termasuk kemudian Karsian di dalamnya ini. Nah, ini kemungkinan jika kita lihat area yang ada di lokasi ini berciri kapitayan atau berciri kabuyutan. Kita belum menemukan panteon-panteon atau antefik-antefik yang memiliki ciri Hindu maupun ciri Buddha. Nah, ini di samping itu juga, selain kemudian lokasi ini di beberapa batu yang cukup aneh di sini ya. Nah, ini ada beberapa batu berlubang misalnya seperti ini. Nah, yang tadi yang saya katakan adalah batu basal adalah ini. Meskipun di sini kita lihat area yang jauh dari gunung vulkanik gitu ya, tapi batuan-batuan sebagian ini adalah batu sungai, batu andesit, dan sebagian batu basalt. Nah, yang memiliki motif seperti batu meteor teman-teman. Ini ya teman-teman. Coba di sini ada dua batu basal, dan ada beberapa di makam ini ya. Nah, ini motif-motif batu basal, jejak-jejak vulkanik purba ya, seperti ini ya. Ini pernah pada suatu masa memang memiliki nilai magis dan religi ya, pada masa-masa kabuyutan.
di masa peradaban kuno, misalnya era kerajaan Singosari, era kerajaan Majapahit. Karena memang lokasi ini Pasuruan memang pernah menjadi pelabuhan utama semasa kerajaan Singosari ya, antara tahun 1222 sampai runtuhnya Singosari tahun 1292 ya, masa Kertanegara. Dan Pasuruan memang pernah menjadi pelabuhan yang istimewa di masa kerajaan Singosari. Selain itu, selain kemudian tinggalan-tinggalan yang ada di makam ini, di semak-semak belukar itu juga masih diduga ada struktur kuno, struktur kabuyutan diduga ya. Misalnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini dekat bara api sini ya. Nah, ini di semak-semak belukar, meskipun ini jauh dari sungai gitu ya, ini ternyata banyak sekali struktur dan batu-batu aneh di dalamnya. Nah, diduga batu-batu sungai ini dikumpulkan sedemikian rupa, bisa jadi ya. Pasuruan juga beberapa teman-teman metal detektor itu sering menemukan nekara atau moko, semacam alat untuk upacara meminta hujan di masa prasejarah. Nah ini, dan kemungkinan ini juga kubur batu ya, kubur batu kuno, atau ada sebagian yang menganggap sebagai kubur suktalang, yaitu masyarakat era prasejarah Neolitik Megalitik. Nah, kubur batu Neolitik Megalitik, terutama banyak sekali temuan moko dan nekara, ini diduga masa peradaban Dongson ya, yaitu antara tahun 1500 sebelum Masehi sampai awal-awal Masehi gitu ya. Nah ini terutama kemudian kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson memang adalah migrasi manusia purba kedua ya. Karena migrasi manusia purba pertama itu tahun 3000 sebelum Masehi, itu kemudian orang-orang Austromelanozoid ya, orang-orang berkulit hitam, berambut keriting, ini mendiami pertama, diduga dari Afrika ya. Nah ini kemudian pada tahun 2500 sebelum Masehi, orang-orang Proto Melayu atau Melayu tua dari dataran Asia ya, kemungkinan dari Tiongkok Selatan, ini memasuki Asia Tenggara, membawa kebudayaan megalitik, Neolitik megalitik, batu besar seperti menhir, dolmen, sarkofagus, tahta batu, punden berundak-undak. Kemudian ada migrasi kedua, yaitu orang-orang Deutero Melayu atau Melayu muda ya, tahun 1500 sebelum Masehi sampai awal-awal Masehi, dan di sini sudah berkembang peradaban Perunggu atau peradaban Dongson. Salah satu peninggalannya adalah kubur batu seperti ini. Diduga kemudian di dalamnya juga ada semacam alat-alat perunggu ya, bisa kapak corong, bisa candrasa, bisa muko, bisa nekara. Semoga kemudian area-area ini ya, yang kemudian diduga cukup luas, kemungkinan masih banyak tinggalan-tinggalan yang terserak, namun yang saat ini dirawat dan menjadi makam umum gitu ya, karena memang sebuah kesinambungan. Kalau masa lalu itu ada sebuah gundukan tanah yang memiliki nilai magis dan sakral, maka ternyata kemudian pada masa berikutnya dijadikan makam oleh tokoh-tokoh sesepuh desa atau tokoh-tokoh wali yang dimuliakan, kemudian diletakkan di tempat yang dahulunya pernah disakralkan pada masa kabuyutan, kemudian dilanjutkan pada masa peradaban Islam. Semoga hal ini kemudian menjadi pelajaran bagi kita semua. Ternyata di sebuah tempat yang disakralkan oleh masyarakat menyimpan artefak-artefak yang sangat penting dalam rentang sejarah peradaban Nusantara. Semoga bermanfaat teman-teman.